Percaya gua, lu harus segera memahami tentang hook. Karena apa? Karena hook adalah faktor dominan kenapa video lu bakalan dibanjiri penonton atau tidak. Jadi, stay di video ini untuk menyaksikan pembahasan kita mengenai hook, yaitu 3 detik pertama yang paling krusial yang akan bisa menjaga dan membuat penonton lu berkembang banyak. Di video ini gue bakal ngebahas sesuatu yang penting tentang dunia pervideoan perkontenan di YouTube nih gengs. Ini adalah sesuatu yang sangat menentukan apakah video kita ini bakalan ditonton oleh viewers itu dalam durasi yang panjang atau tidak ya gengs. Yang akan gue bahas ini adalah tentang hooks, yaitu elemen pembuka video di 3 detik pertama yang akan berpengaruh terhadap retensi apakah penonton ini akan melanjutkan melihat video kita atau tidak gengs. Hook adalah elemen penting yang digunakan untuk menarik minat dan membuat penonton tetap terlibat sejak awal hingga akhir video yang kita bikin nih gengs. Jadi di video ini gue bakalan ngebahas beberapa hal tentang hook, mengapa hook itu penting dan bagaimana cara membuat hook yang efektif dalam video ya gengs. Jadi buat kalian yang masih ngerasa mencari penonton atau videonya sedikit ditonton oleh orang-orang, maka video tentang hook ini penting untuk kalian sedikit pelajari atau kalian dalami ya gengs. Oke gengs, nggak bisa dibantah lagi, para penonton ini adalah customer kita atau orang-orang yang bakalan bisa nonton ataupun bisa nyekip video kita nih gengs. Dengan data yang ada bahwa di dunia YouTube per detik itu ribuan video yang dibikin oleh para youtuber selain kita atau konten kreator lain, maka peperangan sebenarnya adalah bagaimana kita menyuguhkan video yang menarik atau yang relate, yang cocok dengan kebutuhan penonton nih gengs. Jadi pada pembahasan kali ini gue bakalan fokusin tentang hook nih. Hook itu adalah gampangnya adalah video awalan atau video pembuka di 3 detik pertama untuk kita mampu membuat penonton bisa tahu, tertarik dan stay untuk ngelihat video kita nih gengs. Jadi intinya adalah hook itu adalah contekan terbaik yang bisa lu tawarkan dari video ini, apa yang akan didapatkan nih gengs. Oke, lebih dalam kita akan ngebahas bahwa hook itu ada 2 hal penting menurut gua gitu pembedanya, yaitu lu bisa menggunakan visual atau verbal. Artinya lo bisa nampilin video dan juga suara atau penjelasan ya gengs, dimana di dalamnya bisa berupa kata-kata nih gengs. Jadi kalau ternyata untuk menyuguhkan 3 detik pertama saja kita tidak bisa memilih mana visual terbaik dari video kalian atau video kita, maka sebenarnya jangan-jangan di video kita yang mungkin 3 menit sampai 20 menit itu tidak ada yang menarik nih gengs. Jadi sekali lagi, hook adalah kayak semacam rangkuman apa sih yang bakalan didapatkan selama calon penonton ini nonton video kita. Jadi di 3 detik pertama sebaiknya, atau gue bilang wajibnya, kalian itu menyertakan hook yang menurut kalian bakalan bisa menjadi nilai jual, sehingga dengan melihat hook tadi atau tayangan singkat kita akan dapetin apa ya, maka penonton akan jadi tertarik untuk bisa melihat video kita sampai selesai atau dengan durasi yang lebih panjang ya guys. Oke geng, yang kedua itu adalah verbal atau menggunakan kata-kata nih gengs. Jadi setelah kita ngebahas tadi bahwa kita bisa naruh video terbaik kita di depan, tapi ternyata di beberapa teori hook itu memuat banyak hal sehingga kita bisa menaruh di depan itu dengan banyak kemungkinan apa saja sih yang bakalan bisa membuat penonton ini tertarik nih gengs. Ada beberapa hal yang bisa kalian buat untuk menjadi hook sehingga ini akan menarik minat lebih besar kepada penonton. Biasanya itu ada beberapa yang bisa dilakukan ya. Kita bisa mulai dengan pernyataan menarik nih. Tentunya disesuaikan dengan isi video kita ya gengs. Ini adalah hanya salah satu contoh saja. Memulai video dengan pernyataan atau pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu penonton itu biasanya sangat bermanfaat ya gengs, untuk menjaga penonton itu tertarik
dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang video kita nih geng. Misalnya pertanyaan-pertanyaan kayak gini, misalnya, tahukah Anda bahwa 90% orang melewatkan satu hal penting ini di setiap pagi? Maka pertanyaan itu akan membuat penonton mulai berpikir kira-kira apakah itu. Setelah kita bisa menggunakan pernyataan-pernyataan menarik tadi nih gengs, hook juga bisa digunakan melalui visual yang memukau. Jadi yang bisa menarik perhatian penonton ya gengs sejak detik pertama nih. Jadi hindari kita membuat video yang membosankan. Kita kasih beberapa editing atau gunakan visual terbaik. Misalnya kalau teman-teman ini adalah konten kreator mancing, ambillah momen-momen terbaik saat mancingnya. Misalnya ketika strike dengan ikan yang lumayan besar, atau ketika strike ternyata strike-nya gagal. Gunakan visual-visual, misalkan kita bandingkan antara tempat mancing dengan suasana alam di sekitar yang bagus atau yang mencolok, atau mungkin melihat atau mengalami sedikit gangguan, misalnya terjerembab, jatuh. Biasanya penonton-penonton itu gampang tertarik di hal-hal seperti itu ya gengs. Strategi untuk hook juga salah satunya adalah ceritakan kisah yang relatable ya gengs. Jadi dengan bercerita yang relatable dapat menciptakan hubungan emosional dan membuat penonton merasa terlibat dengan konten Anda. Misalnya gue bakalan story tentang kenyataan aja ya ini gengs, yaitu bahwa gue udah unggah beberapa video, ternyata video gue relatif sepi penonton. Ini menjadi masalah buat gue sebagai konten kreator. Maka bla 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 bla. Jadi ketika kita bercerita dengan seperti itu, mungkin beberapa konten kreator lain yang mengalami hal yang sama itu juga mulai tertarik untuk mendapatkan solusi atau cerita lanjutannya ya gengs. Oke geng, di hook juga dikenal yang paling bisa menarik adalah ketika kita memberikan masalah juga menawarkan solusinya. Misalkan bahwa gue bakalan ngambil sampel di hook itu menawarkan trouble sulit bangun pagi nih gengs. Apakah Anda sering merasa kesulitan untuk bangun pagi? Ini dia solusinya. Nah itu adalah bentuk hook untuk mengunggah masalah juga menawarkan solusi. Misalkan kita di dunia konten kreator yang sama, yaitu video masih sepi penonton, maka ini adalah solusi dan jawabannya. Di hook ini kita berfokus bahwa di video awal 3 detik pertama ini, kita bagaimana caranya memancing para penonton untuk tahu ke depan itu akan menemui apa, atau di video kita akan mendapatkan apa. Menawarkan solusi dari masalah itu biasanya relatif cukup bisa menghipnotis penonton ketika merasakan masalah itu juga dialami oleh dirinya nih gengs. Setelah itu bisa juga kita menggunakan hook, yaitu menjanjikan sesuatu yang jelas setelah kita mendapat atau menonton video ini nih gengs, atau menonton video kita bisa menjanjikan apa yang didapatkan oleh penonton nih. Jadi berikan janji yang jelas tentang apa yang penonton akan dapatkan jika menonton video dari kita sampai akhir ya gengs. Misalnya di akhir video ini Anda akan tahu cara sederhana meningkatkan produktivitas Anda dalam 1 jam. Jadi itu beberapa yang bisa dipelajari bagaimana kita membuat video, dan selalu di awal di 3 detik pertama kita manfaatkan itu menjadi hook. Hook ini di dunia perkontenan, terutama di dunia video, yaitu elemen pembuka yang kita desain yang menarik sehingga dalam hitungan detik penonton punya fokus dan berminat atau tambah besar minatnya untuk bisa melihat video kita dengan lengkap.
Jadi hook ini tujuannya adalah membuat penonton penasaran atau ingin terus menonton nih gengs. Jadi buat kita-kita atau buat kalian-kalian yang ngerasa videonya masih minim penonton dan belum mencoba membuat hook, setelah melihat video ini berharap gua bahwa kalian mendesain tambahan sehingga hook itu muncul di depan di 3 detik pertama untuk bisa menjadi pancingan kepada penonton bahwa akan mendapatkan apa saja ketika menonton video ini sampai selesai ya gengs. Oke geng, di video kali ini itu saja. Intinya untuk kali ini itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Yuk, dadah, bye-bye.